Selamat malam kepada teman-teman dan kepada Pak Agung Terminanto. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan simulasi untuk order to cash dan CRM pada aplikasi Udu. Saya di sini menggunakan Udu 18. Sekilas akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu aplikasi order to cash, bagaimana alurnya. Yang pertama, pada aplikasi Udu itu akan ada suatu menu yaitu leads, di mana leads sendiri nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Sebuah leads nanti akan menciptakan suatu opportunity setelah di follow up oleh tim sales dan marketing. Kemudian opportunity yang terjadi dari hasil follow up tersebut akan menciptakan suatu penawaran kepada customer itu sendiri. Yang selanjutnya dari penawaran yang masuk akan dievaluasi oleh customer, dan akhirnya setelah ada kesepakatan harga dan tipe produk itu akan uh, dilanjutkan dengan sales order. Selanjutnya, setelah tercipta sales order, hari ini akan menjadi suatu awalan dari terciptanya delivery order dan proses delivery kepada customer itu sendiri. Selanjutnya dari proses delivery yang sudah terjadi akan menciptakan suatu invoice yang diberikan kepada customer dari pihak penjual. Selanjutnya dari customer invoice tersebut, pihak penjual akan menerima pembayaran sehingga akan menambah pemasukan bagi pihak penjual, dan diakhiri dengan konfirmasi dari pihak penjual bahwa uang sudah atau dana sudah diterima. Selanjutnya, sedikit saya menerangkan mengenai apa itu leads. Leads itu sendiri merujuk pada prospek atau calon pelanggan potensial yang belum dikualifikasi secara penuh, di mana leads mewakili kontak atau kesempatan penjualan awal yang membutuhkan tindak lanjut untuk menentukan layak dikonversi menjadi opportunity atau customer ke depannya. Leads ini sendiri dapat diperoleh melalui website, live chat, research, program referrals, maupun saat perusahaan melakukan event dan pameran. Kemudian untuk opportunities, itu sendiri disebut juga sebagai customer yang berpeluang menghasilkan suatu penjualan, sehingga merupakan suatu prospek yang sudah dikualifikasi dan memiliki potensi nyata untuk dikonversi menjadi penjualan. Hanya leads yang memenuhi kriteria tertentu, misalnya minat kuat, kebutuhan jelas, atau anggaran tersedia, yang diubah menjadi opportunities. Kemudian opportunities ini akan dikelola dalam tahapan penjualan melalui penawaran, negosiasi, yang akan menentukan apakah pada customer tersebut atau opportunity tersebut, pihak penjual itu menang atau kalah terhadap barang yang ditawarkan. Sedikit saya akan menjelaskan apa itu perbedaan dari quotation dan sales order, di mana untuk quotation itu sendiri dan sales order, quotation merupakan awal atau penawaran harga sementara, sedangkan sales order merupakan dokumen pesanan resmi yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Sedangkan untuk status quotation itu belum terkonfirmasi, sedangkan sales order sudah terkonfirmasi. Kemudian untuk keterikatan, itu quotation itu masih bisa dirubah atau dibatalkan, sedangkan sales order ini sudah mengikat secara hukum. Kemudian untuk pengaruh terhadap stok bagi pihak penjual, ini tidak mempengaruhi stok karena belum terkonfirmasi, sedangkan sales order itu dapat mempengaruhi stok jika stok dari pihak penjual tersebut tersedia barangnya untuk dikirimkan ke pembeli. Dari sisi akuntansi, untuk quotation sendiri itu belum terekam di laporan keuangan, sedangkan untuk sales order sudah tercatat sebagai pendapatan atau accrual. Kemudian kaitannya dengan delivery order, untuk sales order, depannya ini akan menjadi trigger terciptanya suatu delivery order dan invoice, sedangkan quotation tidak. Dan untuk tahapan alur, quotation ini sendiri sebelum persetujuan harga dengan pelanggan, sedangkan sales order itu setelah persetujuan harga dengan pelanggan yang nantinya akan menerbitkan suatu invoice. Ya, di sini saya akan sedikit mendemonstrasikan dan membuat skenario mengenai order to cash itu sendiri. Saya memakai permisalan, yakni PT Sinar Pharma sedang dalam upaya meningkatkan penjualan perusahaan. Oleh karena itu, marketing mencoba untuk mengidentifikasi calon customer yang sekiranya membutuhkan kebutuhan bagi perusahaannya. Setelah dilakukan beberapa strategi pemasaran, bagian marketing mendapatkan kontak dari perusahaan yang berpeluang menjadi calon customer. Bagian marketing perlu menyimpan kontak tersebut ke dalam sistem sebagai leads dengan keterangan sebagai berikut. Yang pertama yakni keterangan mengenai leads-nya itu sendiri, nama jenis barang yang akan ditawarkan, kemudian company name-nya itu apa, alamat dari company itu sendiri, email, nomor telepon, maupun internal notes, yaitu apa yang akan ditawarkan kepada perusahaan tersebut. Di sini saya mengilustrasikan ada dua perusahaan, yaitu PT Maju Jaya dan PT Jawara. Kemudian, bagian marketing akan melakukan follow-up terhadap leads dengan menghubunginya beberapa kali, sampai menemukan sales opportunities. Kemudian, marketing juga harus mengubah kedua leads tersebut menjadi opportunities ketika terlihat sudah ada tanggapan yang positif dari kedua perusahaan tersebut. Leads harus diubah menjadi opportunities agar perusahaan dapat mengirim quotation
kepada kedua perusahaan. Berikut adalah keterangan mengenai opportunities yang ada. Nanti untuk selanjutnya akan saya demonstrasikan di dalam program UDU. Kemudian selanjutnya, setelah dilakukan meeting untuk mempresentasikan proposal bisnis dengan kedua perusahaan tersebut, hanya opportunity di PT Maju Jaya yang akhirnya dimenangkan. Sementara itu, di PT Jawara tidak berhasil dimenangkan. Hal ini dikarenakan jumlah stok dari PT Sinar Pharma tidak mencukupi kebutuhan dari perusahaan PT Jawara tersebut. Setelah itu, bagian sales akan membuat quotation, surat penawaran harga kepada PT Maju Jaya, di mana quotation itu tersebut akan berisikan data sebagai berikut: expiration date dari quotation yang setelah dikirimkan, kemudian payment terms-nya seperti apa, kemudian detail produk yang akan ditawarkan itu apa, kemudian berapa jumlah quantity dan unit price yang yang akan ditawarkan. Selanjutnya, setelah quotation dikirimkan ke PT Maju Jaya, kemudian PT Maju Jaya akan merespon. Apabila disetujui, maka bagian sales akan membuat sales order. Selanjutnya, setelah memeriksa ketersediaan stok barang, bagian warehouse PT Sinar Pharma akan mengirimkan atau delivery produk ke PT Maju Jaya. Beberapa hari kemudian, ketika barang sudah terkonfirmasi diterima oleh PT Maju Jaya, maka bagian finance and accounting PT Sinar Pharma akan mengirim tagihan atau customer invoice ke PT Maju Jaya dalam bentuk regular invoice. Sesuai dengan term of payment, finance and accounting PT Sinar Pharma akan menerima uang pembayaran atau cash in dari PT Maju Jaya dan kemudian akan mengkonfirmasinya kepada PT Maju Jaya tersebut. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan program demo. Salah satunya yaitu di sini saya masuk ke aplikasi UDU, saya login dari 4 tab yang berbeda, yaitu dari CRM, kemudian dari user sales, dari user warehouse, kemudian dan yang terakhir adalah dari user akuntan. Kita akan mulai dengan user CRM untuk mendaftarkan lead tersebut atau customer yang kira-kira memiliki potensi. Ya, kita masuk ke dalam menu leads, kemudian kita create new. Ya, kemudian kita akan mengisi untuk field yang dibutuhkan ini. Kebetulan saya sudah mengisinya di sini. Ya, kita lihat. Untuk yang sudah saya isikan di sini, yakni diisi oleh user Cicit CRM, yakni untuk PT Maju Jaya. Di sini setelah saya isikan, ada mulai dari Office Equipment Project, di mana saya isi nama company-nya, yakni PT Maju Jaya, kemudian adresnya Jalan Mawar, Jakarta, Indonesia, kemudian kontak name adalah Ibu Mawar, emailnya adalah majujaya@office.com, dan nomor telepon yang bersangkutan. Kemudian di internal notes kita akan menuliskan bahwa customer tersebut tertarik dengan peralatan kursi kantor. Kemudian dari sini juga bisa kita lihat bahwa CRM ini sudah melakukan beberapa hal yang dapat kita lihat dari log note activities yang telah dilakukan oleh user CRM tersebut. Kemudian kita klik tombol save secara manual, ya kita berpindah ke customer yang selanjutnya, yakni PT Jawara. Ya, untuk PT Jawara sendiri, ini saya isikan kurang lebih sama seperti PT Maju Jaya, yakni barang yang ditawarkan ini berbeda, yakni Hygiene Project, kemudian company name-nya adalah PT Jawara, adresnya Jalan Bambu, Jakarta, Indonesia, kontak personnya Ibu Luna, emailnya sudah kita isi dan nomor telepon juga, dan jangan lupa kita berikan internal notes bahwa yang bersangkutan tertarik dengan tempat sampah untuk kantor. Kemudian pada PT Jawara ini, karena sudah beberapa kali di follow up dan Ibu Luna ini memberikan respon yang positif, sehingga langsung kita convert to opportunity. Langsung kita convert di sini, ya, di sini, kemudian create a new customer, create opportunity. Ya, kita sudah create opportunity di sini, ya. Terlihat di log note activities-nya ini sudah tercreate opportunity-nya sehingga sudah masuk ke dalam tahap selanjutnya sebagai opportunity untuk customer ini. Kita kemudian berpindah kembali ke PT Maju Jaya. Kita akan masuk ke menu My Pipeline, Sales My Pipeline. Ya, dapat kita lihat di sini, ini sudah ada opportunity baru untuk pada menu Sales My Pipeline, yaitu kedua customer tersebut adalah PT Maju Jaya dan PT Jawara. Ya, kemudian dari beberapa kali presentasi terhadap kedua perusahaan ini sudah didapatkan hasil yang dilaporkan dari tim marketing. Ya, kita akan mulai satu-satu mengubah untuk kira-kira dari kedua customer ini mana yang berpeluang untuk memenangkan tender atau penawaran ini dan mana yang akan kalah. Kita masuk satu-satu dari PT Jawara. Ya, dari PT Jawara seperti yang telah saya informasikan sebelumnya untuk skenario-nya untuk PT Jawara ini sendiri ini kita akan merubah expected revenue-nya menjadi 7 juta. Kita langsung rubah di sini. Ya. Kemudian probability to win-nya itu adalah 75%. Ya. Oke, kemudian kita akan merubah expected closing date-nya itu di 1 Juli. Ya, kita rubah karena quotation itu sendiri itu memiliki umur yakni
umur penawaran, dan kita juga mengharapkan sudah terdapat jawaban di 1 Juli. Ya, 1 Juli 2025. Kemudian kita save. Ya, di sini sudah terlihat activitiesnya sudah tersave. Namun karena probability-nya ini hanya 75% menang, dan setelah diperiksa, dicek ke dalam gudang dari perusahaan sendiri, ternyata barangnya tidak mencukupi terhadap permintaan dari perusahaan tersebut, sehingga ini kita langsung tandai bahwa proyek ini kalah atau loss. Ya, untuk reasonnya sendiri kita akan tuliskan di sini, yakni not enough stock. Kemudian kita klik mark as loss. Ya, di sini sudah terlihat bahwa sudah ada notifikasi bahwa proyek ini dari PT Jawara ini sudah loss, sehingga tidak perlu di follow up untuk selanjutnya. Kemudian kita masuk balik ke menu Sales My Pipeline. Ya, kita akan masuk ke PT Majujaya. Ya, kemudian di sini kita akan ganti expected revenue-nya, yakni 15 juta. Baik, 15 juta. Kemudian probability-nya menang ini 80%, karena kita juga sudah melihat stok barang kita itu aman. Kemudian expected closing date-nya itu kita berharap kita bisa menangkan tender penjualan ini di 1 Juni 2025. Ya, baik, ini sudah kita isi semua ya dari PT Majujaya. Kemudian kita akan buat ini new quotation. Ya, oke. Kemudian sudah sampai di tahap ini, sudah 80%. Kemudian karena respon dari perusahaan ini sendiri baik, sehingga kita akan tandai bahwa kita memenangkan untuk proyek ini. Kita tandai won. Ya, karena sudah ada notifikasi won, kemudian kita akan membuat quotation baru, yakni new quotation. Ya, baik. Masuk ke dalam SAM Sales. Ya. Nah, dari SAM Sales ini sendiri, kita akan refresh terlebih dahulu. Kita akan refresh untuk SAM Sales, kemudian kita masuk ke menu order, yakni kita pilih quotation. Ya, kita klik new quotation, kemudian kita klik nama customer-nya, yaitu Majujaya, PT Majujaya. Ya, sudah sama semua karena kita sudah masukkan untuk data-datanya. Kemudian kita masukkan juga di sini expiration date dari quotation ini sendiri, kapan untuk expired date-nya. Ya, kita masukkan di tanggal 24 Oktober. Ya, kurang lebih 3 sampai 4 bulan biasanya. Di 24 Oktober 2025. Kemudian payment terms-nya kita isi, yakni immediate payment. Ya, untuk produknya sendiri kita akan langsung isikan, yakni tadi sudah disebutkan di presentasi saya, yakni conference chair. Ya, kemudian kita masukkan di sini adalah conference chair. Ini kita masukkan yang steel, ya. Jadi harus disebutkan dengan jelas jenisnya apa. Kemudian untuk kuantitinya kita masukkan yakni 15. Baik. Kemudian kita confirm. Ya, di sini sudah terlihat ya conference chair yang tipe steel, kuantitinya itu 15, dan unit price-nya ini kita rubah menjadi unit price-nya itu per unitnya itu 1 juta. Sehingga nanti total unit akan menjadi kurang lebih 15 juta. Ya. Baik. Ini kita akan save terlebih dahulu di tombol cloud. Ya, kita save terlebih dahulu. Setelah kita sales order sudah tercipta dari SAM Sales. Kemudian selanjutnya kita akan mengirimkannya by email kepada PT Majujaya. Ya, kita lihat di sini ya. Kita lihat bahwa kita mengirim kepada PT Majujaya. Di sini yang akan mengirimkan adalah melalui GCCRM. Kemudian quotation-nya juga sudah di-attach-kan di sini, di mana kita periksa lagi value-nya sudah benar 15 juta, kita klik tombol send. Ya, untuk selanjutnya setelah dipastikan bahwa SAM Sales sudah melakukan email melalui CRM, kemudian kita klik tombol confirm. Ya, di mana kalau kita sudah klik tombol confirm setelah mereka menyetujui harganya, sehingga akan terbentuk sales order atau tercipta sales order. Kemudian selanjutnya akan men-trigger suatu pengiriman barang atau delivery order. Ya, kita akan selanjutnya masuk ke dalam user Wendy Warehouse. Masuk ke dalam user Wendy Warehouse. Ya, di sini kita refresh terlebih dahulu. Ya, kemudian kita masuk ke menu inventory, pastinya Wendy Warehouse ini sudah kita lihat
bahwa di sini sudah ada masuk, ya kita samakan lagi tadi nomor dari invoice-nya yakni S00028. Kita coba cek kembali apakah namanya sama. Ya betul, ternyata conference chair steel S0028 ya. Sudah kita samakan terlebih dahulu. Kita klik di sini untuk PT Maju Jaya ya. Kemudian ini akan menerbitkan dokumen surat jalan yakni warehouse out 0014. Selanjutnya kita akan memeriksa apakah persediaan kita itu cukup untuk melayani pembelian ini. Kita periksa pada menu forecast. Ya, baik. Di sini sudah terlihat ya available. Kita coba cek kembali melalui data. Ya, kita bisa lihat untuk persediaannya sendiri itu on hand-nya itu ada 26 saat ini dan akan dikurangi 15 pembelian yang akan keluar sehingga sisanya masih 11 unit sehingga kita dapat melayani permintaan untuk pembelian dari customer tersebut. Kita klik back ya. Selanjutnya karena stok barang sudah pasti dapat melayani, untuk sales order ini kita klik validate. Ya, baik. Kemudian kita lihat di sini ya bahwa dari log activities Wendy Warehouse ini sudah melakukan pengiriman dari kursi kantor tersebut. Ya. Selanjutnya kita akan mengirimkan invoice ke PT Maju Jaya, yakni kita akan meng-create regular invoice yang nanti akan dilakukan oleh Elis Akuntan. Ya, kita akan masuk ke dalam Elis Akuntan, ya kita refresh terlebih dahulu. Baik, kita lihat di sini, kita masuk ke menu invoicing. Menu invoicing, ya, tadi untuk membuat draft ini menjadi confirm sebelumnya, kita perlu pindah ke dalam menu dari Elis Akuntan. Kita cari untuk Elis Akuntan di sini. Ya, ini kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat customer PT Maju Jaya yang dibuatnya hari ini masih dalam bentuk draft, belum paid. Ini kita klik terlebih dahulu. Ya, kemudian selanjutnya ini kita cek kembali ya apakah betul sama yakni jumlahnya 15 juta. Ya. Kemudian kita klik confirm. Ya. Kemudian setelah itu kita akan klik tombol pay di sini. Ya, kita akan isi sebentar nih. Selanjutnya setelah itu kita akan mengirimkan invoice tersebut kepada PT Maju Jaya. Kita klik tombol send. Ya, kita cek. Kemudian ini ada beberapa pilihan, mau dari mulai download by email atau by post, kita pilih by email. Ya, kita pastikan invoice sudah ada dalam attachment. Kemudian kita send. Kita tunggu sebentar. Ya, kemudian setelah invoice terkirim, itu pasti akan men-trigger suatu pembayaran dari pihak pembeli. Kemudian setelah pembayaran diterima, kita harus mengkonfirmasi pembayaran tersebut pada sistem kita maupun kepada customer. Sehingga setelah pembayaran diterima, kita dari Elis Akuntan akan melakukan konfirmasi, yakni kita menerima pembayaran dari bank dengan payment method adalah manual payment sebesar 15 juta. Kemudian kita klik mengkonfirmasi pembayaran yang sudah dilakukan. Nah, dari sini terlihat bahwa dokumen ini sudah berubah menjadi paid atau sudah dibayarkan oleh pihak Maju Jaya. Nah, hal ini juga dapat kita lihat dalam akun Sam Sales. Ya, kita lihat dari dalam akun Sam Sales. Ya, kita refresh sebentar. Quotation yang tadinya draft. Ya, dari sini kita bisa lihat bahwa quotation tersebut sudah berubah menjadi informasinya sudah dibayarkan oleh customer. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman dan Pak Agung.